Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Nazila dari kelas 1 SI 3A. Izinkan saya untuk mempraktekkan perintah-perintah dasar pada sistem operasi khususnya Linux Ubuntu. Nah, kebetulan di sini saya mendapat bagian di modul kedua, yaitu tentang sistem filenya, di mana pada modul kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami organisasi file dan direktori pada sistem operasi Linux. Kemudian yang kedua, menciptakan dan memanipulasi direktori. Dan yang ketiga, memahami konsep link dan simbolik link. Nah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Kita yang pertama harus login sebagai user, tapi yang beliau perintahkan itu loginnya sebagai super user. Nah, gimana nih? Kita itu login super user atau login usernya itu gimana? Kemana? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan Linux, sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Nah, saya menggunakan Oracle VM VirtualBox untuk menyelesaikan praktikum ini. Sudah, kita buka. Nah, di sini saya sudah memiliki sistem operasi Linux Ubuntu yang sudah saya download di aplikasi ini. Apabila teman-teman belum ada, maka sangat dianjurkan teman-teman memiliki terlebih dahulu sistem operasi Linux Ubuntu-nya ya. Mohon maaf sebelumnya, saya ini nanti video prakteknya itu beda dengan video saya saat ini karena sebenarnya saya terlebih dahulu telah membuat video prakteknya, tetapi begitu selesai saya cek ternyata bagian opening sampai bagian yang akan saya bacakan dengan video yang ini itu tidak ada kayak gitu. Jadi apa boleh buat, saya harus membuat ulang lagi kayak gitu. Langsung aja kita login ke Linux Ubuntu-nya, kita klik start. Bebas mau milih yang mana. Kalau saya yang Ubuntu, yang namanya Ubuntu buat latihan. Kalau yang Nazila yang buat saya praktek ini ya. Langsung ke start. Di sini loadingnya memang cukup lama. Jadi harap bersabar. Nah, oh iya, sebelum masuk ke praktikum, tadi kan saya modul kebagian modul 2 yang membahas tentang sistem file. Nah, apa itu sistem file? Sistem file adalah apaan tuh? Sistem file atau file system atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengembalian data agar mudah ditemukan dan diakses. Nah, kembali lagi ke praktek, mungkin sudah. Nah, begitu Linux-nya udah selesai, udah terbuka, mohon maaf saya kecilin dulu ini layarnya ya. Apabila kita sudah diarahkan ke sini, ini kita kan bingung. Kita mau ngetik perintah-perintahnya itu di mana kayak gitu, apakah di Word, apakah di Excel, ataukah di mana kayak gitu. Itu jawabannya ada di sini. Kita cari dulu nih di sini, klik. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan muncul terminal. Tetapi apabila teman-teman baru pertama kali mau melakukan percobaan ini, baru pertama kali install, si terminalnya ini belum muncul di bagian layar ketika teman-teman mengklik ini satu kali. Jadi, teman-teman harus searching di sini. Ketikkan terminal, maka akan muncul yang gambarnya seperti ini ya, terminal. Nah, habis itu kita buka. Baru kita mulai untuk mempraktekkan, untuk praktek atau mengetik perintah-perintah ini, sistem dasar, sistem file. Pertama yang kita lakukan adalah login sebagai user. Nah, bagaimana caranya? Loginnya itu dengan mengetikkan sudo su. Karena kita loginnya sebagai super user, bukan sebagai user biasa. Kemudian di enter, kemudian akan diarahkan ke passwordnya.
kita bebas tadi, kalau enggak kita tadi bukan bebas. Kalau misalnya kalian saat menginstal Ubuntu, Linux Ubuntunya itu tidak mengikut sertakan password, maksudnya masuk tanpa password, berarti di sini kita bebas mau ngetik apa. Tapi ketika kita saat menginstal Linux Ubuntunya sudah mengetikkan password atau membuat password terlebih dahulu, maka kita harus sama tuh. Harus sama password Linux Ubuntu yang sudah kita buat sama yang akan kita buat di sini. Langsung enter, kita akan diarahkan ke sini. Nah, terus ini kenapa ada tanda uang atau duit atau dolar? Saya sama teman-teman biasanya biasa menyebutnya dengan duit atau uang ya. Ini tanda ini S. Kenapa di sini pagar kayak gitu? Nah, di sini pagar itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita telah berhasil login sebagai super user, bukan sebagai user biasa lagi. Apabila di sini tandanya masih duit, berarti kita masih menjadi user biasa, bukan super user ya, guys. Nah, setelah ini baru kita bikin kadir slash home slash kelas X yang tadi saya buat seperti ini. Nah, begitu ini di enter, maka akan lanjut ke kelas bawahnya dan kita akan lanjut melakukan percobaan-percobaan yang ada di bawah ini. Yang dimana percobaan-percobaan di bawah ini akan saya lanjutkan di video yang selanjutnya. Kita lihat lagi. Soalnya tadi malam saya coba, kan 3 kali nih saya coba, yang pertama bisa, kedua bisa, yang ketiga tidak bisa, guys, tidak tahu. Langsung saja kita kan udah nih ya login sebagai super user sudah sudosu, terus kemudian bukalah konsol terminal. Nah, konsol terminal itu ya yang itu tadi, yang ketika saya bilang pencet yang ini kemudian cari terminal. Nah, itu maksudnya ini kayak gitu ya guys, buat ini itu bukalah konsol terminal kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga selesaikan soal-soal latihan. Kita lagi proses penyelesaian latihan kayak gitu. Oh iya, satu lagi. Gimana cara mengetahui kalau kita telah berhasil login sebagai super user dan bukan user biasa? Itu ya ciri-cirinya ini dengan tanda pagar ini. Tanda pagar ini nih. Kalau super user maka tanda pagar akan muncul di sini kayak gitu. Kalau cuma user biasa itu munculnya bakalan tanda seperti ini nih, tanda duit kayak gitu. Nah, dia langsung masuk ke percobaan 1 yaitu directory. Apa itu directory? Ini directory. Ini directory yaitu komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu directory lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirectory. Nah, Linux dan Unix segala sesuatu adalah file, directory adalah file, file juga file, dan device juga merupakan file. Device yang seringkali dirujuk sebagai input, tetap saja mereka dianggap sebagai file juga kayak gitu. Jadi directory kalau di Windows maaf, para directory itu kalau di Windows-nya itu berarti folder guys. Directory komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu directory lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirectory. Jadi directory itu bisa folder. Di dalam folder kan masih bisa terdapat folder gitu. Tapi bisa juga di dalam foldernya dibuka itu langsung keluar file-filenya. Tapi bisa juga begitu foldernya dibuka itu yang keluar masih folder-folder yang lainnya kayak gitu. Nanti baru folder lainnya kalau dibuka itu baru masuknya ke file kayak gitu. Misalnya pakai musik. Kita bikin folder musik. Satu ya. Begitu folder musik dibuka, bisa aja tuh langsung keluar. Ada gundul-gundul pacul, Lindsay Wangi, terus apa ya, solawatan, kayak gitu misalnya ya. Tapi bisa juga nih, begitu kita pencet folder musik itu yang keluar folder. Masih ada folder lagu dangdut, lagu pop, lagu anak-anak, lagu luar negeri. Nah, nanti begitu lagu misalnya lagu anak-anaknya dibuka, nanti baru keluar nih bintang kecil, balonku, kayak gitu. Maksudkan ya direktori itu apa?
Terus kembali lagi ke praktikum, masuk ke poin 1, yaitu melihat directory home. Bagaimana cara kita melihat directory home? Yaitu caranya dengan mengetikkan perintah pwd. PWD. PWD itu melihat directory home kita itu home-nya apa nih? Directory home-nya itu apa nih? Kayak gitu. Nah, directory home yang kita pakai itu home Nazila. Kayak gitu. Sudah karena kita kan tadi bikinnya direktorinya Nazila namanya. Jadi di sini home-nya arahnya ke Nazila. Kemudian cara ngeceknya juga bisa pakai ini nih. Perintah yang kedua, echo with home. Nah, home-nya itu Nazila. Ini jadi bisa pakai PWD atau echo ke home kayak gitu. Arahnya ke home maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke poin yang kedua yaitu melihat direktori aktual dan parent directory. Direktori aktual atau direktori yang sedang aktif. Caranya sama kayak tadi. Cara melihat direktori PWD, masih PWD ya. Ini ke home Nazila kayak gitu. Ini adalah home Nazila itu yang masih aktif kayak gitu. Terus kita ketikkan CD spasi titik enter masih di home Nazila karena CD ini untuk menunjukkan direktori yang aktual atau yang sedang aktif itu tadi kayak gitu. Terus kita cek lagi PWD selalu kita bakalan ke bawah sering banget apa ngetik PWD karena selalu buat mantau kita tuh ada di direktori mana nih kayak gitu. Nah, kemudian enter lagi. Kita masih ada di home Nazila, kemudian ketik lagi. Di sini ada CD spasi titiknya 2 kali. CD spasi titiknya 2 kali. Ini perintah apa nih? Kayak gitu kita enter dulu. Home, kok nggak ada Nazilahnya? Di sini di atasnya home slash Nazila, di sini cuma slash home. Nah, jadi ternyata CD spasi titik 2 kali ini untuk menunjukkan kita untuk melihat direktori yang terletak di atasnya direktori yang sedang berjalan kayak gitu. Jadi apa ya struktur hierarkinya itu lebih atasnya parennya kayak gitu. Parennya misalnya si Nazilah ini anak berarti ibunya si anak ini adalah paren kayak gitu kan. Parennya apa? Home kayak gitu. Jadi di dalam direktori home itu ada direktori Nazila kayak gitu. Jadi begitu ketika kita masih di direktori Nazila berarti kita masih bisa back kan? Backnya kemana? Ke parennya, ke si home-nya kayak gitu. Terus kita ketikkan lagi PWD. Kita masih ada di home, oke. Habis itu kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu membuat satu direktori, lebih dari satu direktori atau subdirektori. Ingat ya, direktori itu tadi apa kalau di Windows? Direktori itu folder kayak gitu, membuat satu folder atau lebih dan membuat subdirektori. Jadi kita membuat folder yang di dalam folder juga bakalan kayak gitu. Kita cek lagi PWD kita ada di mana? Kita masih ada di home. Terus perintah untuk membuat itu yaitu mkdir. Mkdir ini adalah ingat-ingat perintah untuk membuat itu mkdir ya guys. Kita akan membuat ada pakai caps lock A, direktori B dan direktori C. Kemudian apaan nih? A slash D, A slash E, B slash F, A slash D slash A. Itu apaan? Yang gunanya kayak gitu guys. Nah, A slash D itu menunjukkan kita akan membuat direktori D di dalam direktori A atau kayak gini bahasanya kita akan mengisi direktori A dengan direktori D kayak gitu. Terus selanjutnya belok juga ngomongnya. Kita akan mengisi direktori A dengan direktori E atau kita membuat direktori E di dalam direktori A kayak gitu. Kemudian kita akan mengisi direktori B dengan direktori F atau membuat direktori F di dalam direktori B ya guys. Terus apa ini? Kok slashnya dua-duaan? Apa ini? Kayak gitu kan. Ini artinya di dalam direktori A tadi sudah ada direktori D. Nah, kemudian di dalam direktori D ini akan kita buat direktori A kayak gitu. Ya, direktori D udah kita bikin di dalam direktori A. Nah, ini tulisannya kayak gini. Kita memasukkan folder baru lagi nih, direktori baru A di dalam D yang ada di dalam
direktori A yang awal. Jadi kayak gimana bahasanya? Yang si A-nya ini parent, bukan kayak gitu. Ini namanya direktori. Dan yang ini udah masuknya ke subdirektori kayak gitu. Nah, langsung aja kita coba enter. Kemudian ini ada perintah ls spasi min l. ls spasi min l itu apa? Oh, bukan caps lock. ls spasi min l itu apa? Kayak gitu. Coba kita enter. Oh, ternyata perintah ls spasi l itu adalah untuk menunjukkan atau menampilkan direktori-direktori yang telah kita buat, direktori-direktori yang sudah ada, kayak gitu ya guys. Ini kelas X, apa ini kok kelas X di sini kamu belum buatnya cuman ABC, Fa, kayak gitu sama Nazila. Kelas X itu ini tadi mkdir home kelas X. Aku kan udah bikin direktori di dalam home itu kelas X kayak gitu. Terus Nazila, ini yang pertama kita masuk sebagai Nazila kayak gitu ya guys. Direktori Nazila yang ada di dalam direktori home kayak gitu. Ya, langsung coba kita cek. Tadi kita kan sudah bikin subdirektori. Ada D, ada E yang di dalam direktori A kan. Di direktori A ada D sama E kayak gitu bahasa gampang. Nah, coba kita cek ls min l. Filenya diketikkan A. Mana yuk? A kayak gitu. ls min l spasi A kita cek. Nah, nih di dalam direktori A itu terdapat direktori B dan E. Nah, kemudian lihat apa lagi? Lihat ini, Pak. ls mi spasi min l A yang A direktori D yang ada di direktori A kayak gitu. Oke, ayo kita lihat. Nah, ini di dalam direktori D yang ada di direktori A, ini itu ada folder A kayak gitu. Lanjut lagi. Nah, udah ya. Ini ulangi lagi. Ada folder A. Nah, di dalam folder A itu dibikin folder D. Nah, di dalam folder D dibikin folder A kayak gitu. A itu musik. Nah, begitu musiknya dipencet, D-nya ini folder lagi, lagu dangdut kayak gitu. Nah, pas D-nya diklik baru muncul A-nya, iwak peyek, lagunya kayak gitu. Ya, ini filenya, file dasarnya kayak gitu. File akhir. Jadi ini parennya, orang tuanya, ini anaknya, terus ini cucunya kayak gitu guys, biar enak urutannya kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Kita akan menghapus direktori, tapi di sini itu ada kata kuncinya. Menghapus direktori itu hanya dapat dilakukan pada direktori yang kosong. Kalau ada isinya berarti nggak bisa guys. Nih, coba kita bikin. Coba kita praktekkan. Oh ya, satu lagi. rmdir. Rmdir merupakan perintah untuk menghapus ya. rmdir. Rmdir menghapus file B, direktori B. Enter. D. Failed to remove B. Gagal untuk menghapus B. Direktori not empty. Direktori ini tidak kosong kayak gitu guys. Kenapa kok tidak kosong? Ya ini. Karena kita kan tadi udah sudah membuat direktori F di dalam direktori B. Di dalam direktori B sudah diisi direktori F kayak gitu kan. Nah, kalau nggak percaya, kita sekarang cek ls. Ini perintah selanjutnya ls min l spasi B. Tuh, ada direktori B. Nah, si B ini udah punya isinya apa? Direktori F kayak gitu. Nah, coba sekarang lagi. Kalau ngehapusnya kayak gini bisa nggak, Fa? rmdir. Direktori B, direktori F yang ada di direktori B dihapus. Terus kita juga ngehapus sih direktori B-nya ini kayak gitu. Coba sekarang di enter. Terus ls kita tampilkan lagi, coba L spasi B. Nah, cannot access B, tidak dapat mengakses B.
no such file or directory, tidak terdapat direktori, kayak gitu seperti ini. Karena apa? Berarti kita udah berhasil nih menghapusi direktori B-nya sama direktori F-nya. Kenapa? Karena di sini udah nggak muncul lagi si direktorinya. Ketika direktori B dipanggil itu udah nggak ada. Berarti rmdir B / fb spasi B itu udah berhasil menghapus si file B itu. Karena si file B udah berhasil tidak terdeteksi ketika dipanggil. Seperti itu. Nah, langsung saja masuk ke poin yang nomor 5 itu ada navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Kita ketikkan saja dulu. Pertama pwd cek kita ada di direktori mana, kita masih ada di direktori home, kemudian ls spasi min l buat lihat file apa aja yang masih sisa karena tadi kita udah ngehapus si file B jadi cuma tinggal A sama C aja. Kemudian sudah ls spasi min l kita cd A, kita mau memindahkan nih, pindahkan dari satu direktori ke direktori lain, cd A. Untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain, kita kan tadi lagi di home nih. Terus cd kita bakal pindah ke direktori si A. Jadi kita ngasih di home, kita kemudian pindah ke direktori A. Cara pindahnya itu dengan mengetikkan perintah si cd. Jadi kita udah di home, habis itu ketika mengetikkan cd A, di enter kita udah langsung berada di home A, berada di direktori home A kayak gitu. Coba sekarang kita cek pwd kita ada di mana? Kita ada di direktori home A. Nah, kemudian cd titik-titik. Coba ada yang ingat tadi cd titik-titik untuk apa? Cd titik-titik itu adalah perintah untuk kembali atau berpindah dari direktori sekarang ke direktori yang berada di atasnya. Tingkatnya tuh lebih di atasnya, ke parent direktorinya kayak gitu, ke yang lebih atasnya lagi. Nah, sekarang udah ke home lagi kan? Tadi kan pertama ke home, terus kita pindah ke A. Nah, itu kan yang terdapat di dalam home, bawahnya home, urutannya si A, terus kita naik lagi ke si home-nya, kayak gitu. Udah si di titik-titik, terus kita cek lagi pwd kita ada di mana, kita aman, masih ada di home. Kemudian kita masukkan nih cd / home / usernya Nazila / c. Kita bakal pindah ke home C. Coba. Nah, nggak bisa no such file or directory kayak gitu. Coba kita cek kita masih ada di mana. Kita masih ada di home aja. Kenapa kok nggak bisa masuk ke home Nazila sih? Karena kita itu tadi di dalam direktori C itu nggak kita isi. Nih. Kalau tadi kan B ada isinya F, terus direktori A ada isinya D, sama ada isinya E. Nah, si C kan kita nggak bikin isian si C nih. Ibaratnya tahu itu kosongan guys, nggak ada isinya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa lihat tuh isinya itu ada apa aja karena emang kosong kayak gitu. Udah kayak gitu, kemudian lanjut. Kita cek lagi. CD ini sesuai urut perintah aja ya. Tadi baru home / Nazila, terus sekarang CD lagi. CD Nazila / C. Tuh kan tidak bisa. Karena itu tadi, karena si C itu nggak ada dalamnya. Jadi kita nggak bisa melihat sih karena si C itu nggak ada apa-apanya guys kayak gitu. Nggak bisa dibuka kayak gitu karena emang folder kosong, direktori kosong seperti itu. Kita cek lagi kita ada di mana, kita aman masih ada di home. Kemudian percobaan yang kedua yaitu manipulasi file. Apa itu manipulasi file? Manipulasi file adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau penghapusan terhadap bagian atau keseluruhan dari file-file yang ada di dalam sebuah perangkat komputer. Namanya memanipulasi berarti kan ya enggak mengaslikan dokumen yang pertama kayak gitu kan. Kita bebas, namanya manipulasi itu bisa aja menambah, bisa mengurangi, atau sekedar menyembunyikan kayak gitu guys ya, paham?
kembali lagi ke praktik. Langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu perintah CP untuk mengcopy file atau seluruh direktori. CP itu untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Kita langsung ketikkan. Di sini ada cat, terus spasi contoh, di enter, diketikkan membuat sebuah file, sesuai perintah aja, membuat sebuah file, kemudian di enter, kemudian ctrld. Nah, udah seperti ini, langsung aja ke cp contoh 1. cp copy contoh 1, di enter. Kemudian kita lihat apakah sudah muncul ls -l untuk melihat file-file yang ada di home. Nah, sudah kan? Kita tadi awal mulanya hanya cuma tinggal tersisa si direktori A sama C, kemudian sekarang sudah ada direktori contoh sama contoh 1. Nah, kemudian lanjut cp contoh ke dalam direktori A. Nah, udah. Habis itu kita lihat ls spasi min l a. Kita akan lihat apa nih isinya yang di dalam direktori A. Tadinya kan cuma ada D sama E, sekarang sudah tambah contoh karena kita sudah mengcopy contoh ke dalam direktori A. Kemudian lagi cp contoh 1 ke dalam direktori D yang ada di dalam direktori A. Enter, kemudian lihat ls spasi min l si A si D yang ada di dalam direktori A. Langsung aja di enter. Nah, tadinya kan cuman ada si A nih diisinya di dalam direktori D yang ada di dalam direktori A. Terus saya ngomongnya, apalagi Anda yang mendengarkan ya. Tadinya hanya terdapat direktori A. Nah, sekarang sudah tambah. Ada contoh sama contoh 1. Jadi udah ada 3 direktori, yaitu direktori A, direktori contoh, dan direktori contoh 1. Yang ada di dalam direktori D, yang ada di dalam direktori A. Umat ora gue. Hidup udah tenang, ambil jurusan SI guys. Memperumit hidupmu. Enggak ding, kita keren gue. Udah kayak gitu, lanjut lagi. Tadi sampai ls min l a slash d. Mana ya? Nah, ini ya. Sekarang masuk ke poin kedua, yaitu perintah mv untuk memindah file. mv contoh 2, langsung aja dipraktekkan. mv langsung diketikkan, maksudnya mv contoh, perintah mv untuk memindah file ya, contoh 2. Enter. Kemudian kita lihat file-filenya. Ada contoh 1, contoh 2. Berarti kita tadi mengganti mv itu memindah yang tadinya contoh jadi contoh 2. Karena apa? Tadi di sini ini di atasnya ini kan adanya contoh sama contoh 1. Sekarang jadinya contoh 1 sama contoh 2. Berarti perintah mv contoh 2 itu untuk mengganti contoh ke contoh 2 kayak gitu guys. Nah, kemudian mv lagi contoh 1 contoh 2 yang ada pada direktori D yang ada di direktori A, kita enter biar enak ya, aku nggak salah-salah. Sekarang kita lihat ls spasi min l file direct atau direktori D yang ada yang terdapat pada direktori A itu apa? Nih, tapi kenapa kok masih ada ya guys? Di sini intinya ini tadi ya si contoh 2-nya. Contoh 1 menjadi contoh 2. Jadi di sini di 2 kan ada 2 kayak gitu guys. Jadinya ternyata saya juga tidak tahu guys. Habis itu lanjut aja langsung mv contoh
MV contoh. Nah, ini menyesatkan nih. Contoh 1 adalah file C. Akan error ini, guys. Bukan error. Cannot start. Contoh dan contoh 1. No such file or directory. Tidak terdapat file atau directory seperti ini. Karena apa? Kembali lagi ke awal, guys. Saya ingatkan kembali. Karena memang di awal kita tidak pernah mengisi atau membuat directory di dalam si directory C. Jadi kita mau buka, kita mau ganti file. Kecuali mengisi file itu bakal bisa. Tapi kalau namanya mengganti file, lah apa yang diganti? Orang di dalamnya aja kosong kayak gitu ya, guys ya. Nah, udah kayak gitu ini error kan. Jadi ini intinya error karena emang di dalam si C-nya itu nggak ada isinya kayak gitu nih. Kalau nggak percaya ya, ls spasi min l spasi C. Kita lihat direktori C itu isinya ada apa aja. Bukan 0, totalnya 0 karena emang nggak ada apa-apanya kayak gitu, kosong kayak gitu, guys. Terus kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu perintah rm untuk menghapus file. Rm untuk menghapus file. Langsung aja, rm contoh. Rm contoh. Bentar, guys. Langsung aja di enter. Oh, salah. Rm contoh 2 ya, guys. Sorry. Rm contoh 2. Itu nggak bisa, guys, karena di dalam home itu nggak ada ya. Di dalam home itu nggak ada file contoh. Sebentar, guys. Perintah rm untuk menghapus such file or directory. Contoh 2. Sebentar, sepertinya bentar ada telepon. Itu dia diket dulu. Nah, balik lagi di sini kenapa ketika kita mencoba menghapus rm contoh dan contoh 2 itu nggak bisa, karena emang kita di direktori itu tidak ada direktori contoh sama contoh 2. Kemudian lanjut ke rm. Nih, buktinya. Kenapa nggak bisa ketik? ls spasi min l. Tuh, karena di dalam direktori home itu cuma ada direktori A sama C. Karena tadi sudah dipindah-pindahkan juga kan di atas. Jadi yang tersisa cuma ada direktori A sama direktori C. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut perintahnya ada rm. Kita akan mencoba menghapus min l. Min ini yang ini aja, rf a c. Dan kemudian ls min l. Nah, sekarang kita udah menghapus tadi nih rm A sama C, direktori A sama C udah kita hapus. Maka saat dilihat di direktori home itu sudah tidak ada direktori A sama direktori C. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu symbolic link. Apa itu symbolic link? Symbolic link atau tautan simbolik atau yang kerap disingkat dengan symlink atau yang kerap dikenal juga sebagai softlink, itu banyak pokoknya ya istilahnya sih simbolik link ini. Dalam ilmu komputer merujuk untuk sebuah jenis berkas yang memerankan sebagai referensi ke berkas lainnya atau direktori. Jadi ngelink, ngelink lah ya guys. Dan sistem operasi Unix atau Linux termasuk sistem operasi yang sering mempunyai fitur tautan simbolik. Jadi ternyata nggak semua sistem operasi itu sering memakai atau memiliki simbolik link ya guys. Tapi Unix atau Linux ini termasuk salah satu yang paling sering menggunakan simbolik link ini di dalam menjalankan sistem operasinya seperti itu.
belum thank you nanti dulu. Kita balik lagi, masuk ke poin pertama yaitu membuat shortcut atau filing. Pertama ketika echo spasi halo apa kabar, halo apa kabar, kemudian masuknya ke halo.txt, enter. Kemudian kita lihat ls spasi min l, ada apa? Nah, di sini udah masuk direktori hello.txt, udah tambah, tadi kan udah habis nih, udah nggak ada direktori apa-apa nih, cuma ada kelas X sama Nazila, sekarang udah nambah lagi jadi ada hello.txt. Terus kemudian in hello.txt set syntax error ln, sorry ln, bukan in ya, ln hello.txt z, apa yang terjadi? Terus kita lihat ls spasi min l. Nah, ini ada. Jadi kita itu ln, kita mengelingkan si halo.txt itu ke dalam file z, ke dalam direktori z kayak gitu ya. Halo.txt itu difilekan ke direktori z, bukan disambungkan ke direktori z. Nah, coba kita lihat sekarang cat z. Tuh, jadi di dalam direktori z itu ketika diklik langsung keluar halo apa kabar, kan tadi linknya itu halo.txt, ini di sini. Mana tadi? Halo apa kabar, itu rujukannya itu halo.txt, nama linknya kayak gitu. Jadi ketika si halo.txt di-linkkan ke z, maka yang muncul adalah halo apa kabar. Nah, kemudian mkdir my dir, udah betul. Terus in my dir, ln ya, bukan tuh ln, lnz di dalam z itu dihubungkan juga ke my dir, bukan, si z-nya ini dilingkan ke my dir. Halo. Nah, jadi di cerita ini adalah untuk mengelingkan si z ke dalam my dir lah. Nama linknya my dir, apa z yang ada di my dir ini nanti adalah halo juga namanya, nama linknya. Sekarang dilihat cat my dir slash halo juga. Tuh, si halo cat my dir halo juga keluarnya halo apa kabar, karena tadi sudah dilingkan dengan si z-nya, z yang udah berisi halo apa kabar atau halo.txt tadi. Nah, kemudian langsung lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ln spasi min s z by .txt, ln kan. Kemudian ls, kita mau melihat file dari by.txt, langsung di enter. Nah, udah jadi by.txt-nya itu udah otomatis ngelink ke z. Lalu kita lihat cat by.txt set. Tuh, si cat ketika kita melihat cat by.txt itu yang keluar juga tulisan halo apa kabar kayak gitu. Kita masuk ke percobaan yang keempat yaitu melihat isi file. Sebenarnya perintah ini sudah kita gunakan sejak tadi ya, yaitu cara melihat file dengan ls spasi min l. Coba ketika di enter, maka file-file yang ada di perangkat kita itu bakal keluar di sini, bakal tampil di sini kayak gitu. Kemudian ke bawahnya file spasi, kita akan melihat file halo.txt. Kita akan melihat file itu kalau kita mau melihat file bisa langsung ke ls spasi min l, bisa juga kita langsung nih, kita mau melihat apa itu bisa ke file halo.txt kayak gitu.
Tuh, ASCII, ASCII-text. Berarti ini udah ada. Terus kita lihat lagi di bawahnya, file by .txt. Kita mau lihat ini, file.txt. Nah, simbolik link to Z. Karena apa? Karena tadi si by txt itu ngelink ke Z. Si Z itu ngelink ke file atau directory by.txt. Seperti itu. Nah, kemudian masuk langsung ke percobaan yang kelima, yaitu mencari file. Yang tadi melihat, sekarang mencari. Yang pertama adalah perintah, poin pertama perintah find. Langsung ketikkan saja find spasi home spasi miname spasi petik 2 bintang .txt petik 2 spasi min print. Kita akan ngeprint ya. Spasi lagi, kemudian my error txt. Coba benerin dulu, find home name petik 2 maksudnya, terus bintang titik txt petik 2 lagi min print my error.txt. Kita enter, kemudian cat my error. Kita akan melihat direktori atau file my error Markona kita txt. Sudah mulai lelah mata dan tangan ini guys, tapi tidak apa-apa, saya akan semangat memberikan ilmu saya karena untuk memenuhi tugas praktikum UASnya Pak Mana. Semangat guys, semangat dong, masa enggak kayak gitu kan guys. Kita akan lihat, nah tuh di sini kita lihat my error, di sini homecat my error txt. Kita ini home name txt, file-file yang mengandung txt itu ke dalam linknya tuh namanya my error kayak gitu. Itu mengandung my error, directory my error itu mengandung directory yang mengandung txt di dalamnya. Nah, itu ada apa aja ya? Yang pertama jelas my error, terus ada lagi by.txt, hello.txt kayak gitu guys. Nah, kemudian perintah selanjutnya ada find spasi find spasi mana sih? Find spasi titik spasi miname spasi titik 2 bintang .txt titik 2 lagi spasi min ex ec wc ya, bukan wc. Terus kayak gini salah, wc kayak gini. Tapi ini kayaknya gagal guys, nanti dulu, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Saya bingung tadi malam mau nyoba ini. Oh kayak gini. Satu, bukan. Bingung kan, bingung. Apa ini kayaknya bakalan error guys, karena saya tidak memahami perintahnya, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu. Langsung koma, ini bukan koma namanya. Bukan. Dulu. Nih. Bukan. Nah ya. Dulu. Set. Mana yang kayak gitu tandanya? Tidak ada guys. Tidak ada tanda seperti itu guys. Nih. Kayaknya dilewatin aja. Mohon maaf Pak. Saya lewati ya. Percobaan 5 mencari file yang di poin nomor 1 itu saya lewati yang terakhir. Jadi saya mau langsung ke perintah switch, masuk ke poin nomor 2 di percobaan 5, yaitu perintah which. Kita akan coba langsung ketik which spasi is. Oh, bukan is, ls. Mengecoh itu tulisannya. Nah, bin /ls, kemudian itu namanya which ya. Which itu kita udah ditujuin ke si bin ls kayak gitu ya. Which itu untuk apa? Which itu untuk sebentar saya cari dulu. Which, perintah which itu tutor guys, biar pinter.
which. Aduh, iklan juga kayak gini. Ya Allah, sabar dulu. Perintah which demi kepahaman kita semua, guys. Perintah which. Bentar lagi. Ya, bentar lagi, guys. Kalau kita Bentar. Oh, ternyata tidak dijelaskan, jadi dilewatkan saja penjelasannya. Ketika kita mengetikkan perintah which, ls, ketika di enter memang jadinya seperti ini, kemudian kita langsung aja ke poin nomor 3, yaitu perintah locate. Locate itu perintahnya locate untuk melihat lokasi ya. Lokasi ada di mana aja, lokasi yang ada direktori yang mengandung txt, mungkin seperti itu ya guys. Coba kita lihat, aduh saya tidak melihat, wah tuh ternyata udah betul langsung keluar. Di sini kita diarahkan ke direktori-direktori atau lokasi-lokasi yang mengandung yang mengandung unsur .txt itu tadi kayak gitu ya guys. Kita melihat lokasi nih, lokasi dari si txt itu berada di mana aja kayak gitu. Terus langsung masuk ke percobaan yang ke-6, yaitu mencari teks pada file. Nah, itu caranya langsung aja grab. Perintahnya itu grab ya. Halo, karena kita akan mencari kata halo yang ada di dalam file .txt. Lalu kita enter tuh. Maka akan ditemukan halo apa kabar di text by.txt sama halo apa kabar yang ada di teks atau file halo.txt. Nah, seperti itu. Akhirnya selesai juga guys. Alhamdulillah kita telah melakukan praktikum dari modul kedua, yaitu sistem file yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya, 6 percobaan. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Semoga percobaan-percobaan tadi bisa dimengerti dan bisa membawa manfaat buat saya dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, tentu saja banyak sekali, baik dalam menjelaskan atau mengetikkan atau karena kelolaan pikiran ya, harus searching juga tadi, sempat searching juga sebentar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum. Saya Afan Nazila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di semester 4.